Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Puspitasari dengan nomor stambuk F55118250. Muhammad Fatmaku, Stanbook F551-18213. Nama saya Abdul Rahim, Stanbook F551-18239. Nama saya Salsabila, Stanbook F551-18271. Saya Ahmad Rizky Fauzi, Stanbook F551-18092. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma RC4. RC4 itu Reverse Code 4, merupakan salah satu algoritma kriptografi modern yang tergolong ke dalam algoritma simetris. Jadi algoritma simetris yaitu algoritma kriptografi yang memakai kunci sama saat proses enkripsi atau proses penyalian pesan, dan proses deskripsi yaitu proses pengembalian pesan asli. Algoritma simetris itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu stream chipper dan block chipper. Stream chipper atau yang sering didengar chipper aliran adalah proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan cara bit per bit atau biasa disebut dengan enkripsi atau deskripsi terhadap aliran bit. Kedua adalah block chipper atau chipper block, yang mana proses enkripsi dan deskripsi dilakukan terhadap data yang kemudian dibagi menjadi blok-blok data terlebih dahulu, lalu proses enkripsi atau deskripsi dilakukan terpisah terhadap masing-masing blok data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Algoritma RC4 termasuk ke dalam golongan stream chipper atau chipper aliran yang mengenkripsi antara kombinasi plain text dengan menggunakan bitwise XOR atau exclusive OR. RC4 menggunakan panjang kunci dari 1 sampai 256 byte yang digunakan untuk menginisialisasikan tabel sepanjang 256 byte. Tabel ini digunakan untuk generasi yang berikut dari pseudo-random yang menggunakan XOR dengan plain text untuk menghasilkan chipper text. Masing-masing elemen dalam tabel saling ditukarkan minimal sekali. Implementasi RC4 dalam computer security. Algoritma yang dibuat oleh Ron Rivers pada tahun 1987 ini banyak diimplementasikan dalam computer security, diantaranya seperti protokol SSL atau Security Socket Layer, WPA atau Wi-Fi Protect Access untuk jaringan nirkabel, enkripsi citra digital, pengamanan file atau pesan, pengamanan pada smart card, enkripsi record atau field basis data, dan lain-lain. Adapun tahapan pada algoritma RC4, tahap pertama yaitu inisialisasi larik S, di mana dimulai dari S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, sampai seterusnya hingga S255 sama dengan 255. Tahapan kedua yaitu menentukan nilai kunci. Jika panjang kunci U kurang dari 256, maka dilakukan padding sehingga panjang kunci menjadi 256 byte. Contoh, U sama dengan ABC 3 byte, maka lakukan padding U sama dengan ABC, ABC, dan seterusnya hingga U mencapai 256 byte. Tahap ketiga yaitu dilakukan permutasi nilai-nilai di dalam larik S. Tahap keempat yaitu membangkitkan aliran kunci, dan tahap yang terakhir yaitu melakukan enkripsi. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma RC4. Dalam studi kasus perhitungan kita kali ini, kita akan mengeskripsi metode 4 bit, di mana pada S4 ini terdapat 3 unsur. Yang pertama S-box, yang kita memiliki contohnya itu S0, S1, S2, dan S3, sehingga arraynya S menjadi 0, 1, 2, 3. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah keduanya yaitu 4 bit kunci array K sama dengan 2, 5, 3, 7. Ini kita sesuaikan dengan keinginan yang harus dirahasiakan. Ini berarti langkah kedua, sehingga kita modifikasi ke langkah ketiga yaitu plain text atau pesan asli yang akan dieskripsi, contohnya huruf H, A, L, dan O. Sudah menjelaskan tentang algoritma RC4. Sekarang kita melanjut ke ekspansi kunci. Oke, sebelum kita merubah atau membuat chipper text-nya dalam algoritma ini, kita perlu membangkitkan kunci terlebih dahulu untuk menghasilkan ke stream ini atau pengendalian. Oke, dalam pengendalian ini meliputi dua bagian, yaitu langkah ketiga dan langkah keempat. Dalam tab ini telah dituliskan di atasnya tadi, yaitu tentang algoritma RC4. Langsung aja kita ke contohnya, dan ini dia rumusnya.
saya akan menjelaskan enskripsi pesan. Nah, setelah menemukan kunci untuk tiap karakter, maka dilakukan XOR antara karakter pada plain text dengan kunci yang telah didapatkan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan proses XOR antara plain text dengan key yang telah didapat. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa XOR merupakan operasi bilangan biner yang dimana akan menghasilkan nilai 1 apabila karakternya bernilai berbeda, sedangkan bernilai 0 apabila karakternya sama. Nah, kita lanjut pada gambar. Nah, di situ plain text-nya merupakan halo dan binernya 0100, 1000 dan seterusnya. Kemudian key-nya 000010 dan seterusnya. Kemudian kita XOR-kan. Nah, di sini plain text-nya pertama yaitu 0. Nah, key-nya di sini 0. Jadi kita XOR-kan 0 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya 0 karena bernilai sama. Kemudian plain text yang kedua yaitu 1, kemudian key yang kedua yaitu 0. Nah, di XOR-kan menjadi 1 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya pasti 1. Sehingga kita dapat melihat pada gambar ciphertext-nya. Nah, hasil dari ciphertext-nya yaitu 01001010 dan seterusnya. Jadi ciphertext ini diubah ke dalam kode ASCII, maka hasilnya adalah kata sandi JBNL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi sandi. Nah, untuk mendapatkan plain text, ciphertext yang diperoleh di XOR-kan dengan pseudorandom bit yang didapat sebelumnya, maka hasilnya adalah plain text atau teks asli. Nah, pesan dikirimkan dalam bentuk ciphertext sehingga setelah sampai di penerima pesan dapat kembali diubah menjadi plain text dengan meng-XOR-kan dengan kunci yang sama. Nah, proses XOR pseudorandom bit ini dapat dilihat pada gambar ini. Nah, di situ kita dapat melihat ciphertext-nya yaitu 01001010 seperti dan seterusnya seperti yang kita lihat pada gambar. Kemudian pseudorandom bit-nya 000010 dan seterusnya. Kemudian kita XOR-kan sehingga menghasilkan plain text seperti gambar tersebut. Nah, di sini plain text-nya yaitu halo seperti ciphertext yang sebelumnya tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang coding dari algoritma RC4, algoritma enkripsi RC4. Oke, pertama-tama kita menggunakan library yaitu istring, string.h dan conne.h, lalu using namespace std. Di sini saya menggunakan function RC4 untuk melakukan proses enkripsi ataupun deskripsi dengan parameter unsignature dan input sebagai unsignature. Kenapa unsignature? Karena unsignature itu memberikan kita batasan dari 0 sampai 255 dan itu sangat ideal untuk proses enkripsi ini. Lalu begitu juga pada parameter kedua yaitu key dan parameter ketiga output. Di input ini kita akan memasukkan plain text ataupun ciphertext, dan untuk output kita akan mengambil output dari proses enkripsi atau dekripsi. Lalu di sini ada unsignature temp. Temp ini berfungsi untuk menyimpan data yang akan dikirim ke output. Setelah itu integer i berfungsi untuk i akan diisi dengan nilai dari 0 sampai 255, sedangkan j akan diisi dengan nilai 1 sampai 256. Kemudian t dan tmp atau tempat penyimpanan sementara dan tmp2 untuk tempat penyimpanan sementara kedua. Lalu di sini akan ada s dengan batas maksimalnya yaitu 256. S adalah S-box dan K adalah K-box generator. Setelah di-generate, K akan disimpan di sini. Lalu akan masuk ke proses perulangan untuk mengisi indeks dari S dan juga mengisi K dengan K. Di sini mengisi indeks S dan juga mengisi indeks K dengan K sampai penuh. Kemudian akan masuk ke proses KSA. Pada proses ini kita akan
melakukan perulangan dengan batasan 256. Lalu dimasukkan rumus seperti ini, J sama dengan J plus S ke I plus K ke I, kemudian dimodkan dengan 256. Setelah itu TEM akan menjadi wadah untuk menyimpan nilai dari S ke I, dan juga di sini akan terjadi proses swap antara S ke I dan juga S ke J. Setelah itu, setelah dilakukan proses swap di bagian sini, S ke J akan disimpan ke TEM. Lalu di sini setelah melakukan proses KSA, kita akan melakukan proses PGSA. Sebelum melakukan PGSA, kita harus mengembalikan nilai I dan J ke 0 di bagian sini. Setelah itu, lakukan perulangan for dengan batas yaitu panjang dari input tersebut. Lalu temp plus. Setelah itu, I sama dengan I plus 1 mod 256, J sama dengan J plus S ke I mod 256. TMP kedua akan menyimpan nilai dari S ke I, dan juga di sini akan terjadi proses swap seperti KSA yang sebelumnya. Setelah itu akan didapatkan keystreamnya, dan T akan menampung data dari S ke I plus ke S ke J dan dimodkan dengan 256. Di sini akan terjadi proses enkripsi atau dekripsi. Jika data dari S ke T sama dengan input ke TEM, maka TEM ke TEM akan menyimpan input input ke TEM. Jika tidak, maka TEM ke TEM akan menyimpan S ke T pangkat input ke TEM. Setelah itu TEM ke TEM sama dengan /0, dan juga TEM akan disimpan ke output, dan output ini akan dikembalikan nilainya ke proses pemanggilan yang akan datang nanti di inMain. Oke, langsung saja kita menjelaskan ke inMain. Pada inMain ini kita akan menginisialisasikan encrypt dan decrypt sebagai unsignature, begitu juga dengan plaintext dengan batasannya 256, ciphertext dan key. Kemudian di sini ada integer pilihan. Integer pilihan ini untuk menyimpan nilai dari pilihan yang akan kita pilih. Misalnya di sini kita pilih nomor 1, maka nomor 1 akan disimpan ke pilihan. Begitu juga nomor 2, dan jika kita memilih nomor 3, maka program akan berhenti. Masuk ke case pertama. Di sini adalah proses inputan untuk enkripsi. Jadi kita akan memasukkan nilai plaintext dan akan disimpan ke variabel plaintext. Begitu juga dengan key, akan disimpan ke variabel key. Lalu kita akan menggunakan function RC4 dengan parameternya. Parameter inputnya yaitu plaintext dan key, dimasukkan dengan key juga, dan outputnya kita akan mengambil encrypt karena kita akan melakukan enkripsi. Lalu hasil enkripsinya itu akan dipanggil ke sini. Setelah itu untuk case 2 atau dekripsi sama seperti enkripsi, hanya saja perbedaannya yaitu pada enkripsi kita memasukkan plaintext, tapi pada dekripsi kita memasukkan ciphertext. Di sini untuk function RC4-nya parameternya itu ciphertext, dan juga diganti di sini decrypt-nya, outputnya yaitu decrypt. Kemudian hasilnya akan ditampilkan. Begini programnya. Nah, di sini akan diberikan pilihan yaitu enkripsi, dekripsi, dan keluar. Kita tidak bisa menginput selain dari 1, 2, dan 3. Oke, kita akan melakukan proses enkripsi. Pilihan 1. Maka kita harus memasukkan plaintext di sini. Misalnya saya memasukkan nama saya, Muhammad Arafat Maku. Dan key-nya yaitu standbook saya, 551-18-213. Kemudian enter, maka hasil enkripsi akan keluar ini. Untuk proses selanjutnya, untuk mempermudah mengetahui proses dekripsinya benar atau tidak, kita copy saja hasil enkripsinya ini. Kemudian hasil kopian tadi akan digunakan untuk ciphertext pada proses dekripsi. Kita masukkan yang tadi, kemudian masukkan key yang sama yaitu 551-18-213. Maka akan didapatkan hasil dekripsi yaitu Muhammad Arafat Maku. Ya, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.